Jadi minggu depan ini aja ya, pakai Excel ya, biar kelihatan. Jadi diketik gitu, Kak? Iya, diketik. Yang tugas saja yang apa namanya, yang bagian kelompok yang bertugas. Kalau yang lain boleh mau. Oh, ini yang belum saya sampaikan ya. Nanti PR-nya tetap ya semua berkewajiban mengerjakan PR. Cuman yang lain boleh ditulis di buku, kemudian difoto gitu aja nggak apa-apa. Nah, nanti di-upload di Google Drive. Jadi setiap kelas punya Google Drive. Nah, nanti yang bisa mengakses semua anggota. Jadi semua teman-teman mahasiswa bisa upload sendiri. Jadi yang upload bukan PJ ya. Nanti H-1, nanti PJ tolong share link-nya ke saya. Jadi nanti saya bisa cek, lihat link. Itu ya. Oke, ini bisa dibagi. Seperti ini kelihatan nggak, Kak? Langsung ke yang Thorikotul Jamanya, Kak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ayat yang ada dalam tamrinat di bab nun mati dan tanwin. Ayat yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Baik, di sini thorikotul jamanya yang pertama kolun. Yaitu bikoser badal pada lafaz wa aminu. Kemudian koser mufasil pada lafaz pada kalimat bima anzaltu serta pada kalimat wala takunu awwala. Kemudian sukun min jama pada kalimat pada lafaz ma'akum. Kemudian koser mufasil pada kalimat wala takunu. Kemudian bil gunnah pada lafaz qolilau wa iya. Wa iya ya. Jadi di sana ada 5 ini khilafiyah. Jadi bacaan kolun wajah pertama
Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Kemudian kolun wajah kedua di qasr badal, qasr mufasil, silah mim jama, qasr mufasil, dan bil gunnah. Jadi dibacanya wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Kemudian kolun wajah ketiga bi qasr badal, tawasud mufasil, sukun mim jama, tawasud mufasil, serta bil gunnah. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Kemudian baca yang keempat, kolun wajah keempat, bi qasr badal, tawasud mufasil, silah mim jama, tawasud mufasil, serta bil gunnah. Jadi bacaannya wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Kemudian yang kelima ada bacaan Warsh, yaitu bi qasr badal, tul mufasil, sukun mim jama, tul mufasil, serta bil gunnah. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Kemudian yang keenam ada bacaan kholaf, bi qasr badal, tul mufasil, sukun mim jama, tul mufasil, serta bi adamil gunnah. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Kemudian yang ketujuh ada bacaan Warsh wajah kedua, yaitu tawasud badal, tul munfasil, sukun mim jama. Coba diulang. Yang kholaf tadi nomor 6, bacanya gimana? Yang kholaf nomor 6. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Begitu, Kak? Ya. Kemudian yang ketujuh Warsh bacaan Warsh wajah kedua, yaitu tawasud badal, tul munfasil, sukun mim jama, tul munfasil, serta bil gunnah.
Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan. Wala tashtaru itu juga mad badal ya. Ayati. Baik, Kak. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Wa iyaya ini juga, Kak. Mana? Wa iya ya? Enggak, wa iya. Enggak. Masih ingat mad badal? Mad badal tuh gimana? Mad badal itu, Kak. Waras baca 3 wajah, Al-Baqun baca qasar. Ya, mad badal itu yang gimana? Yang hamzah setelahnya huruf mat. Hamzah setelahnya huruf mat. Ya. Hamzah setelah hamzah salah satu dari huruf mat. Bisa alif, bisa ya, bisa wawu. Wa iya ya? Mana? Wa iya ya. Setelah hamzah ada huruf matnya enggak? Nggak ada. Enggak ada, berarti bukan mad badal. Tuh ya. Bi ayati itu ada hamzah, kemudian setelah hamzahnya alif. A itu ya, nanti ada bacaan panjang. Ketika ada bacaan panjang pasti ada huruf mat gitu ya. Baik huruf matnya itu ditulis rosemnya, ada rosemnya atau tidak. Kalau ada bacaan panjang ya berarti ada huruf mat. Kalau ada huruf matnya berarti dia mat badal. Itu ya. Ya, lanjut satu lagi, Waris terakhir. Baik, bacaan waras wajah ketiga. Tul badal, tul mungfasil, sukun mim jama, tul mungfasil, tul badal, serta bil gunah. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Oke. Sadaqallahu. Oke. Ayat yang lainnya surat apa? Ayat berapa? Al-Baqarah ayat 95 95 dan yang akan disampaikan dan Al-Baqarah ayat 154. Oke, silakan. Baik, selanjutnya kepada Kak Fatwana.
Ayat selanjutnya itu ayat Al-Baqarah ayat 95. Itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bizzalimin. Untuk khilafiyahnya ada dua. Yang pertama itu di walayyatamannawhu, Kholaf membaca biidgham bil gunnah dan Al-Baqun baca dengan ma'al gunnah. Yang kedua itu di aidihim, kaidah mim jama', Qalun membaca sukun dan silah, Ibnu Katsir membaca dengan silah, Al-Baqun baca dengan sukun. Terus untuk thariqatul jam'iynya, bacaan pertama itu Qalun. Jadi Udah, ada dua aja. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Kak. Ini. Sebenarnya itu karena yang di Abadam itu kan dia iklab, tapi yang di kaidah nun sukun itu semuanya membaca, semua imam 7 membaca dengan sepakat membaca dengan iklab. Alimum bizzalimin juga sepakat membaca dengan iklab. Oh iya, kalau itu, kalau sepakat tidak perlu ditulis ya. Iya. Sebentar. Apa tadi ayatnya? Ada lagi yang kelewat nggak? Coba yang lain silahkan. Ada yang nemu? Yang lain ada yang enggak? Ada yang kelihatan nggak yang kelewatan? Yang lain ngerjain juga nggak? Tolong koreksinya. Yang lain mengerjakan juga nggak? Coba diperhatikan ya. Ya wala yatamannawhu, haknya di situ hak apa? Hak kinayah. Jadi Ibnu Katsir membaca dengan silah ya. Yatamannawhu. Ya, hak kinayah. Ada apa lagi? Masih ada? Qaddamat aidihim. Itu Bapak apa itu? Yang I-nya Madeleine itu bukan Kak? Bukan Madeleine. Bab. Sakin. Sakin apa namanya? Sakin mafsul. Sakin al-mafsul ya. Kalau sakin al-mafsul berarti ini wakof ya. Waris membaca dengan nakal. Yang mana, Pak? Qaddamat tak itu. Kemudian bertemu hamzah. Qaddamataini. Kaidah apa, Kak? Sakin al-mafsul. Mohon maaf. Sakin al-mafsul. Coba dibuka dulu. Coba bab sakin al-mafsul dibuka dulu. Ada? Udah ketemu? Ketika waqaf harus membaca dengan nakal. nakal. Oke, kholaf.
Saktuta. Kholaf bisaktah. Kholaf. Sakin al-mafsul ya. Saktah. Tahqiq. Sakin Sakin mausul. Ketika wakof, ada dua kan? Ketika wasol Iya. dan ketika wakof. Ketika wakof, kholaf membaca dengan Tahqiq. Sakut. Saktah. Heeh. Kholaf Zara, membaca dengan nakal. Nakal, sakut, sama tahqiq. nakal dan Sakut. Kholaf kan kayak ya kholaf. saktah. Nakal dan Ketika wakof apa wasol, Kak? wakof, ini kan wakof. Ketika wakaf ada 3, Kak. Apa? Nakal, sakut, tahqiq. Kholaf. Saktah, Kak. Saktah. Ini jawabannya nggak ada yang saktah. sama. Ini. Kholaf saktah. Jawabannya nggak ada yang sama. Coba bukunya dicek dulu. Sakin al-mafsul, bukan sakil al-mausul ya. Al-mafsul. Oke, sakin Mausul. al-mafsul. Coba dicek indal waqfi. Yang wakof. Mausul. Kholaf. Kholaf ada 3 wajah. Ada 3. Nakal, saktah, tahqiq. tahqiq. Oke, kholaf. Kholad ada 2. Dua. Ada Tahqiq, 2. nakal. Nakal. Tahqiq dan nakal. Nah, itu ya nanti yang masuk. Masuk di tahlilul qiraat, kemudian setelah itu dijamak. Aidihim itu opsional ya kalau aidihim. Kalau kalian wakof, maka tidak muncul bacaan mim jamak di situ. Tapi kalau kalian wasolkan, muncul bacaan mim jamak. Jadi yang penting kalian konsisten begini. Kalau memang dipilih aidihim itu wakof, diwakofkan di situ, ya berarti di thoriqatul jam'inya tidak ditulis mim jamak, tetapi cara bacanya juga diwakof. Tetapi kalau kalian maunya diwasol, berarti di thoriqatul jam'i ada mim jamak, bacanya juga harus diwasolkan. Itu ya. Yang ini nanti diperbaiki dulu, kita bahas lagi. Satu lagi, siapa? Ayo, ayat selanjutnya, silakan. Pada Kazarpani dipersilahkan. Ayo, silakan. Ya, sebelumnya suara saya apa terdengar? Ya, ada. Ayo, silakan. Di surat Al-Baqarah ayat 154 yang bunyinya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Di sini tahlilul qiraat di liman yuqtalu dan kata ahya'u itu nun sukun bertemu atau tanwin bertemu dengan huruf ya atau waw. Nah, di sini kholaf membaca dengan bi'adamil gunnah dan al-bakun membaca dengan bigunnah. Terus yang kedua di kata bal ahya di sini asakin al-maqsul, warosh membaca dengan bin naql, kholaf membaca dengan bitahqiq dan bisaktah, amma bakun, sedangkan bakun itu membaca dengan bitahqiq. Terus kata yang ketiga di ahya itu mad muttasil. Nah, di sini warosh membaca dengan warosh dan hamzah membaca dengan bitul, sedangkan al-baqu membaca dengan bitawasud. Terus ada thoriqatul jama'nya. Yang pertama bacaan qolun. Qolun membaca dengan bigunnah, bitahqiq, bitawasud. Ya, silakan langsung dibaca ya. Yang pertama qolun langsung. Qolun, bismillahirrahmanirrahim.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Wadaraja ma'ahu ada Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, dan Al-Kisai. Yang kedua ada Khalad. Bedanya dia di matmu taksirnya tul. Jadi bacanya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Yang ketiga ada Warosh, dia di bal ahya itu naql. Bacanya wala taqulu Langsung, bacanya langsung aja, boleh bal langsung. ahya. Bal ahya walakin la, ya-nya 6 harokat. Bal ahya walakin la tash'urun. Terus Khalaf baca dengan bi'adami gunnah, bacanya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Terus yang terakhir ada Khalaf, wajah kedua dia bukannya Agak di ini, scroll ke atas, temennya biar kelihatan. Khalaf terakhir. Khalaf terakhir ini kayaknya saya salah, saktah, bukan naql. Khalaf terakhir itu naql, di sini saya salah. Bacanya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Tadi langsung aja dari bal nggak apa-apa ya. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Ya, oke. Oke, berarti Al-Baqarah 95 ya, minggu depan dibahas lagi. Kemudian ini tadi ya, surat Al-Baqarah 41, tadi saya sampai kelupaan. 41 tadi bacaan kolun pertama, Wandara jama'ahunya tadi kan ada Ad-Duri dan Abu Amr, kalau saya nggak salah ya. Abu Amrnya itu, kalau Abu Amr ya udah Abu Amr aja, Ad-Durinya nggak usah ditulis lagi. Karena Abu Amr itu sudah Ad-Duri dan Asusi ya. Maksudnya Ad-Duri wajah pertama dan Asusi kan gitu. Siapa tadi namanya yang mengerjakan? Lucy ya? Ya. Nah, nanti coba diperbaiki dulu. Atau gini, boleh Abu Amr begitu saja, atau bisa Ad-Duri wajah pertama, koma Asusi, gitu juga boleh. Untuk menegaskan bahwa Ad-Duri ada 2 wajah kan gitu. Wajah keduanya ada masuk sama dengan kolon wajah ketiga gitu ya. Oke, sudah ya. Sekarang berarti kemarin bab nun mati dan tanwin sudah ya. Ya, oke. Sekarang berarti bab halaman 15, bab fathah, imalah dan taklil bagian 1. Nah, ini agak panjang ya pembahasannya. Jadi di semester ini akan didominasi bab fathah, imalah, taklil. Ini yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman harus paham dulu definisi istilah-istilah fathah, imalah dan taklil. Fathah itu kalian cek ada penjelasannya ya di halaman 15. Terbukanya mulut ketika mengucapkan suatu huruf atau bunyi. Itu fathah. Fathah itu ya kalau ad-duha ya wad-duha, mulutnya terbuka ya, wad-duha. Kemudian imalah, bunyi antara fathah dengan kasroh. Kasroh itu kan meringis ya, i meringis ya. Kalau fathah itu a. Imalah antara a dan i. Imalah itu wad-duhe. Itu imalah. Oke, bunyi antara fathah dan kasroh. Wad-duhe. Kalau fathah, saya ulang karo fathah. Wad-duha,
Kalau imalah wadduhi. Ya. Nah, kemudian imalah dalam pengertian tersebut dikenal dengan sebutan imalah kubro. Nah, di sini ada kenapa kubro? Nanti ada lagi imalah sugro. Adapun imalah sugro yang dimaksud adalah taklil. Kalau di buku ini nanti bahasanya taklil ya. Kita lebih pakai taklil. Jadi ada fatah, imalah dan taklil. Taklil itu apa? Bacaan antara fatah dan imalah kubro. Fatah itu kan mangat tadi a, wadduha. Kalau kok taklil imalah kubro atau imalah biasanya kita sebut imalah gitu aja. Kalau imalah itu berarti imalah kubro gitu ya. Wadduhi. Kalau taklil antara keduanya, antara fatah dan imalah kubro. Wadduhi. Oke, bedanya nggak terlalu seberapa, coba diperhatikan ya. Jadi kalau kita sebentar. Kalau kita belajar dengan buromlah, itu bunyinya hampir-hampir sama. Begini. Kalau taklil itu imalah sugro. Imalah sugro itu wadduhi. Mulutnya nggak terlalu mangat ya. Tidak terlalu meringis seperti imalah kubro. Wadduhi. Kalau kubro, wadduhi. Kalau teman-teman coba cek, dengar di YouTube ya. Di YouTube ada beberapa sebetulnya guru kita juga itu yang bacanya tidak terlalu wadduhi itu taklil, wadduhi itu imalah. Ya. Ada juga yang begini suaranya itu hampir seperti fatah kalau taklil, wadduhi walaili idza saja. Kayak fatah, cuman nggak terlalu mangap. Kalau fatah itu kan wadduha mangap gitu ya. Kalau taklil itu nggak terlalu mangap. Tapi karena kita di sini ikut buromlah ya, saya juga mengikuti beliau ya. Jadi kita ikut taklilnya beliau yang saya sebut di awal tadi. Saya ulang ya, kalau fatah berarti wadduha, kalau taklil wadduhi, imalah wadduhi. Ya. Hampir mirip. Wadduha fatah, taklil wadduhi, imalah wadduhi. Oke ya. Itu harus paham betul. Jangan sampai kebolak-balik nanti. Oke, selanjutnya. Nah, ini secara garis besar. Nanti bisa teman-teman baca sendiri itu ya. Penjelasannya di situ karena waktu kita tinggal sedikit. Ini pembahasannya panjang. Jadi intinya nanti yang mendominasi bacaan imalah adalah Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai. Nanti langsung saja kita ke tabel ya. Sebab-sebab imalah ada 2 karena ya. Yang kedua karena kasro. Ini sambil jalan saja nanti ya. Sekarang langsung kita ke bait. Di situ ada berapa bait yang disebut? Ada 3 bait. Wa hamzatu minhum wal kisai ba'dahu. Ba'dahu, gak ada wawunya ya. Di buku wa ba'dahu. Wawunya dibuang. Wa hamzatu minhum wal kisai ba'dahu amala dawatil ya'i haitsu ta'assala. Wa hamzatu minhum wal kisai. Jadi Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai amala membaca dengan imalah. Dawatil ya apabila ada zatul ya. Wa tasniyatul asma'i takshifuha wa in radatta ilaikal fi'la sadafta man hala. Ini maksudnya bagaimana kita mengetahui bahwa suatu lafaz itu alifnya itu zatul ya, berasal dari ya. Wa tasniyatul asma'i. Kalau isim kita cari tasniyahnya ya. Kalau fi'il kita tambah tak mukhatab atau tak mutakallim. Contohnya apa? Contoh lafadznya hada washtarahu wal hawa wa hudahum. Itu contohnya.
Ada lafadz hada, ishtaro, al-hawa, huda. Itu contoh-contoh. Kemudian wa fi alifi ta'nisi fil kulli mayyala. Fa fi alifi ta'nisi. Ini bab setelahnya ini kalau nggak salah. Sebentar. Ini ada bait yang terakhir wa fi alifi ta'nisi fil kulli mayyala. Itu bab alif ta'nis ya. Itu bukan bab sekarang, itu pertemuan depan bagian kedua. Nanti ada bab subbab al-alif at-ta'nis atau alif maksuroh. Jadi tidak kita bahas sekarang. Yang kita bahas adalah sekarang langsung teman-teman lihat tabel ya, biar nggak bingung. Kalau baca bait saja pasti bingung. Ya, ini apa maksudnya? Nah, sebelum ada tabel, di atasnya itu ada penjelasan ya. Hamzah dan Al-Kisai membaca imala. Coba diperhatikan. Zatul ya. Zatul ya itu apa? Itu ada penjelasannya. Alif yang berasal dari ya. Contohnya sekarang, kita langsung ke contoh. Ada dua di situ. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il. Kalimat isim contohnya huda. Kalian perhatikan, setelah lafadz dal. Setelah huruf dal, itu ada alif. Huda, dalnya panjang kan? Alifnya bengkok. Nah, alif itu namanya zatul ya. Oke. Contoh lain, lafadz apa itu? Hawa. Hawa. Setelah wawu ada alif. Itu alif ya. Kan bacanya panjang. Hawa. Ya. Itu alif-alif bengkok. Nah, tapi alifnya itu berasal dari ya. Asal usulnya itu ya. Tahu dari mana? Kita cari watasniyatul asma'i tadi. Seperti di bait. Kita cari isim tasniyahnya. Supaya tahu. Jadi gini. Alif itu tidak selamanya berasal dari ya. Ada juga yang berasal dari wawu. Nah, sekarang contohnya kalian lihat itu. Nomor 1, apabila kalimat isim. Cara menyingkapnya adalah dengan menjadikannya isim tasniyah. Misalnya, al-huda, huda. Kemudian di isim tasniyahkan. Isim tasniyahnya hudayan. Ketika menjadi hudayan, kalian perhatikan setelah huruf dal, itu adalah huruf ya. Coba saya share screen ya. Kan begini, ini loh. Ya. Ini apakah berasal dari wawu ataukah berasal dari ya? Di isim tasniyahkan. Huda itu apa isim tasniyahnya? Hudayan. Ini ribetnya bahasa ilmu qiraat itu nyambung ya, nyambung ke berbagai bidang. Bahasa Arab masuk, tasrif sorof itu masuk. Kemudian tajwid juga masuk. Hudayan. Nah, ini isim tasniyahnya. Setelah di isim tasniyahkan, nah ketahuan ini loh, ya. Setelah dal, huruf setelah dal ya. Huruf setelah dal kan ini. Nah, oh ternyata asal dari alif ini adalah ya. Nah, gitu ya. Yang asalnya ya inilah yang nanti akan kita bahas. Gitu. Contoh lagi. Kalau di buku ada contoh al-ma'wa. Nah, ma'wa. Setelah wawu, nih ada alif ya. Alifnya ini berasal dari huruf apa? Asalnya dari wawu atau ya? Kita tasniahkan. Kenapa ditasniahkan? Karena ini isim. Ma'wa itu isim. Al-ma'wayan. Al-ma'wayan. Oh, ternyata ya. Maka nanti akan masuk pembahasan bab fatah imalah taklil. Yang tidak masuk adalah ketika alifnya itu berasal dari wawu. Saya kasih contoh sekarang. Naja, kalau di buku situ ada naja. Ini fiil ya. Kalau fiil tadi ketentuannya untuk mengetahui apakah alifnya ini loh alif ya. Alifnya ini berasal dari wawu atau ya.
Kalau nanti ternyata dari wawu, maka tidak masuk bab fata imalah taklil yang akan kita bahas. Tapi kok ternyata berasal dari ya, maka akan masuk pembahasan bab fata imalah taklil, gitu ya. Nah, sekarang untuk mengetahui ini kan fiil. Cara mengetahuinya ini alifnya dari wawu atau dari ya. Maka kita tambah dengan tak mutakalim atau mukhotob. Najauta atau najautu. Mutakalim najautu ya. Mukhotob najauta. Nah, ternyata ketika ditambah ta di sini ternyata setelah jim yang muncul adalah huruf wawu. Karena dia wawu ya, karena setelah jim ini wawu, maka tidak masuk pembahasan fata imalah taklil gitu ya. Dieliminasi. Sekarang contoh fiil yang alifnya berasal dari ya, sa'a. Sa'a, kemudian kita tambah dengan ta mutakalim. Sa'aitu. Sa'aitu. Nah, ternyata alifnya ini berasal dari ya. Sama-sama setelah ain ya. Berasal dari ya. Karena berasal dari ya, maka lafadz sa'a masuk dalam pembahasan bab fata imalah taklil. Nah, gitu kira-kira ya. Kalau yang bingung, ya nggak apa-apa bingung. Apalagi kalau yang bahasa Arabnya bingung bahasa Arab ya. Karena ini memang nyambungnya ke bahasa Arab. Nanti saya rekomendasikan, sebentar. Bisa nggak di sini? Ini coba saya kasih aplikasi. Nggak tahu kalian sudah punya atau belum ya. Ini untuk kalian mempermudah. Cek ya. Nanti saya share PDF, insya Allah semoga masih ada PDF Farsul Huruf ya. Jadi nanti kalau ada PR lebih gampang. Farsul Huruf, atau kalau mau buka di kitab langsung juga bisa. Mana ya? Screen. Mulai. Nah ini, sudah kelihatan? Share screen saya, layar HP saya kelihatan? Sudah, Ibu. Ah, ini namanya, ini loh aplikasinya. Al-Bahis Al-Qur'ani. Nih. Nih, nanti silakan di-download ya. Saya buka tampilannya. Tampilannya begini nanti. Nah, ini ayat yang tadi. Kita coba cek, ini di sini suratnya. Ini klik dulu Masohif. Masohif, ya. Kalian cari suratnya apa, seumpama Al-Baqarah, ayat berapa? 95 tadi PR-nya ya. Nah ini, wala yatamannauhu. Atau kita langsung ke contoh ayat yang di sini ya, tamrinat yang bab ini. Ali Imran, coba dibuka halaman 18. Ali Imran ayat 111. Ya. Ali Imran, kita klik 111. Nah, itu kan ada lafaz adza ya, la yadurukum illa adza. Nah, kita cek adza ini masuk bab yang mana? Nanti untuk mengetahui kalian buka mushafnya. Adza itu nanti di bab ini nggak jauh dari Warsh, Hamzah, Al-Kisai dan Abu Amr. Pokoknya di bab Fathai Malah Taklil itu muter-muter itu aja ya. Warsh, Hamzah, Al-Kisai, setelah ini saya jelaskan. Dan Abu Amr. Nah, untuk memastikan kita cek seumpama Hamzah. Hamzah itu ada siapa? Kholaf dan Kholat. Kholat.
Enggak keluar bawah. Boleh. Nah, oke, kelihatan? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Tadi ayat berapa? 111 ya. Ini nggak bisa di zoom ini masalahnya. 111. La yadurukum illa adha. Nah, ada. Tidak ada di kholaf. Coba dicek. Abul Haris. Nggak masuk juga. Warash. Nggak ada. Kemudian Duri. Duri juga tidak. Nah, berarti nggak ada. Kemudian coba Ali Imran 165. Anna, lafatan. Oh, kalau Anna sudah jelas ya. Kalau Anna ini nanti lafat khusus. Nah, gitu ya kira-kira. Nanti kalau teman-teman pengen lihat, pengen cek, coba waris lagi. Nah, gini nanti ada al-adbar, coba ini. La yadurukum illa ada wa yaqtilukum yuwallukumul adbar. Nah, lafat al-adbar itu kan sakin al-mausul ya. Di situ ada warna pink. Al-harful mukhalif. Nah, di situ ada warna pinknya, berarti di situ ada bacaan yang berbeda dengan hafaz. Nanti kalau taklil, nah ini ada warnanya. Taklil warnanya merah. Mad badal biru. Ini contohnya nih, lafat al-akhir, lafat ana-a. Nah, gitu ya. Ini bagus sih menurut saya. Aplikasi bagus. Bisa membantu teman-teman untuk ya mushaf lah, mushaf qiraah 10 ya. Satu-satu per riwayat. Jadi ya, bisa di-download. Apa lagi ya, saya lupa. Ya, nanti ingetin saya ya. Nanti saya share farsyul huruf yang sudah diterjemah. Udah itu dulu kakak kelas kalian yang dapat, mereka punya terjemahnya. Itu ya. Jadi untuk memudahkan mengerjakan tugas. Sebentar ya, ini baterai saya ternyata mau habis. Sebentar ya. Saya cari charger dulu.
Saya sambil cas ini. Sekarang coba diperhatikan tabelnya. Di tabel ada berapa nomor? Ada 4 nomor ya. Nomor pertama al-alif al-mutatarrifah al-munqalabah minal ya fil ismi wal fi'li. Maksudnya adalah ketika ada alif mutatarrifah itu di akhir kata ya. Al-munqalabah berasal dari al-munqalabah minal ya, berasal dari ya. Yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi ada alif, alifnya berasal dari ya atau wawu gitu ya. Nah, yang masuk dalam kaidah ini adalah alif yang berasal dari ya, ya. Minal ya fil ismi wal fi'li, baik berupa isim maupun fi'il. Itu ya. Ada dzatul ya, ada dzurra. Apa bedanya? Coba kalian perhatikan di al-amsilah ada 2 macam. Dawatul ya dan ada dzurra. Dawatul ya itu maksudnya alifnya berasal dari ya. Sama dzurra juga berasal dari ya. Bedanya sebelum alif adalah huruf ro. Kalau dzurra itu ya. Sekarang contohnya kalau dzurra, kuro. Nah ya, sebelum alif itu ada huruf ro. Nah, itu berarti dzurra namanya. Dawatul ya itu yang huruf sebelum alif bukan ro. Sa'a, hada, kafa, huda itu ya. Baik fi'il maupun isim. Kuro, caro, busyro. Nah, itu ya. Ketika dzatul ya, maka Warsh punya 2 wajah, bil fathah wa bitaklil. Kemudian Hamzah dan Al-Kisai bil imalah, Al-Bakun bil fathah. Kemudian ketika dzurra, Warsh taklil saja. Ya, ini bedanya. Kalau dzatul ya, dawatul ya, Warsh itu punya 2 wajah fathah dan taklil. Kalau dzurra hanya taklil saja. Kemudian imalah ada tambahan Abu Amr. Kok imalah? Dzurra ya, ketika dzurra ada Hamzah, Al-Kisai dan Abu Amr. Al-Bakun bil fathah. Jadi gini, di bab ini itu imam dan perawi yang membaca taklil dan imalah itu aja. Jadi gampang dihafal ya. Kalian perhatikan. Nanti kalau taklil pasti Warsh. Imalah Hamzah dan Al-Kisai. Ketika dzurra ditambah Abu Amr. Ketika dzatul ya tidak ada nama Abu Amr. Ya? Hampir sama kan? Udah dicek? Saya ulang pelan-pelan. Namanya nggak jauh nanti dari Warsh, Hamzah, Al-Kisai, Abu Amr. Ya. Yang lainnya Al-Bakun. Oke, Abu Amr hanya muncul ketika sebelum alif mutatorifah itu huruf ro. Lafadz kuro, busyro, itu nanti Abu Amr punya wajah imalah. Tapi ketika sebelum alif mutatorifah bukan huruf ro, maka tidak ada bacaan, Abu Amr tidak membaca dengan imalah atau masuk al-bakun. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Al-alif al-mutatorifah fismil istifham. Alif di akhir kata pada isim istifham. Isim istifhamnya di sini sudah ditentukan. Isim istifhamnya ada 2, anna dan mata, lafadz anna dan mata. Kemudian ada 2 lafadz lagi, asa dan bala. Jadi ada 4 ya. Anna, mata, asa, bala. Pada 4 lafadz ini, Warsh membaca dengan fathah dan taklil. Nah, kalian perhatikan, pasti sama. Ritmenya itu hampir sama. Warsh membaca dengan fathah dan taklil. Ad-duri bit taklil fi an-nafaqat. Maksudnya gimana? Jadi ad-duri itu perawi siapa? Ad-duri perawi Abu Amr. Abu Amr. Abu Amr lagi kan, muter-muter itu aja. Ya. Ad-duri membaca taklil pada lafadz anna saja. Berarti pada lafadz mata, asa dan bala. Ad-duri baca apa berarti? Bil fath. Iya, bil Fathah. fathah. Iya, bil fathah ya. Karena yang dibaca taklil hanya lafadz anna.
Oke. Selanjutnya Hamzah dan Al-Kisai bil imalah. Nah, balik lagi Hamzah Al-Kisai lagi ya namanya. Itu aja pokoknya. Sekarang berarti bacanya nanti gimana? Kalau fathah ya anna, mata, asa, bala. Kalau taklil anne, mate, ase, bale, ya. Kalau imalah anne, mate, ase, bale. Nah, gitu ya. Nomor 3 sekarang al-alif al-mutatorrifa al-marsumah biya. Al-alif mutatorrifa, alif di akhir kata, al-marsumah yang rosemnya, tulisannya ya. Dalam mushaf itu tertulis dengan huruf ya. Contohnya apa? Ya asafa, itu ya. Ya hasrata, ya wailata, itu contoh. Kecuali, ada kecuali. Kalau di buku ada ila, ala, hatta, mazaka, ya. Ditambah satu lagi, lada. Ada lada nggak di buku? Tidak ada, Ibu. Oh ya, belum masuk revisi berarti. Ini gini. Lafadznya begini, lada. Ini memang setelah dal ini kan ada alif bengkok juga ya. Tapi untuk lafadz ini lada sudah ditulis. Lada, ila, ala, hatta, mazaka. Itu tidak ada bacaan taklil dan imalahnya. Jadi Imam 7 sepakat membacanya dengan fathah. Jadi nggak ada ile, nggak ada ya, ale itu nggak ada. Fathah semua. Ila, ala, hatta, mazaka, lada. Itu ya. Pada 5 lafadz ini hanya ada bacaan fathah. Oke. Yang masuk al-alif al-mutatorif al-marsumah biya itu yang ada di kolom al-amsilah. Ya asafa, ya hasrota, ya wailata. Itu ya. Sekarang kuroknya. Waras membaca dengan bil fathah wa bitaklil. Oh, lagi-lagi sama waras ya. Aduri bitaklil. Hamzah al-Kisai bil imalah. Hampir sama ya dengan yang atas tadi. Bedanya kalau yang atas aduri bitaklil fi an-nafaqat. Kalau di sini aduri membaca taklil untuk semua lafaz yang alifnya itu ditulis dengan ya. Al-marsumah biya. Asafa, alif setelah fa itu loh, ya, alifnya bengkok. Hasrota, alif setelah ta. Sekarang nomor 4, al-alif al-mutatorifah al-munqalabah minal ya fil fi'lis sulasi al-mazid. Oke, ada yang bisa bantu saya menjelaskan fi'il sulasi mazid itu yang bagaimana? Yang lebih dari 3 huruf. Lebih dari 3 huruf. Huruf yang ketambahan huruf. Ya, Yang mazid ya, ketambahan. Ada tambahan. Jadi kalau mujarrad itu hanya 3 huruf. Ja'a 3 huruf, ada jim, alif dan hamzah. Fa'ala, nah itu namanya mujarrad ya. Nah, ini yang sekarang yang mazid. Mazid itu berarti hurufnya lebih dari 3. Bisa 4, bisa 5, bisa 6 ya. Nah, ini langsung kita lihat contohnya al-amsilah. Zawatul ya adalah lafaz anja. Kalian hitung, anja. Itu ada berapa huruf? Hamzah, nun, jim, dan alif. Ada 1, 2, 3, 4. Zakka. Nah, ini perhatikan. Ada juga yang tambahannya itu bentuknya tasydid ya. Zakka. Zakka. Kalau kita lihat sekilas seperti 3 huruf. Tapi kafnya kita hitung 2. Karena kafnya itu bertasydid. Zakka. Ada za, zai, kaf. Ya, kafnya dihitung 2. Setelah itu alif. Jadi ada 4 huruf. Ibtala. Ada hamzah.
Ada ba, ada ta, ada lam, ada alif. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu ya. Itu namanya sulasi mazid. Masalah yang begini-begini nanti kalau ada teman-teman yang belum paham ya, yang paham, yang lebih paham tentang ilmu nahwu shorof, silahkan share ya, sharing sama teman-temannya biar sama-sama paham ya. Oke, sekarang jadi pada fi'il sulasi mazid ini dibagi dua lagi, ada dawatul ya, ada dzurra. Sama seperti yang tadi, pokoknya kalau dzurra itu sebelum alif adalah huruf ro ya. Contohnya ishtaro, asro, iftaro. Nah, ini nomor 4 ini bacaan qura'nya ya. Cara bacanya itu sama dengan yang nomor 1 tadi. Yang al-alif al-mutatharifa al-muqallabah minal ya fil ismi wal fi'li. Itu sama. Kalian perhatikan, Warsh di dawatul ya, Warsh punya 2 wajah bil fathah wa bil taklil. Kalian perhatikan, sama enggak? Coba dicek bukunya. Sama? Nah. Kemudian Hamzah dan Al-Kisai membaca dengan imalah, sama? Sama. Selebihnya Al-Bakun membaca dengan sama ya. Sekarang yang dzurra, kalian perhatikan lagi. Warsh membaca dengan bitaklil saja. Sama. Hamzah dan Al-Kisai membaca dengan imalah. Sama. Ditambah Abu Amr. Kalau dzurra itu Abu Amr membaca dengan imalah. Kalau dzatul ya sama dengan Al-Bakun membaca dengan fathah. Jadi intinya jangan gini, kalian harus memunculkan mindset bahwa sebetulnya kaidah ilmu qiraat itu enggak ribet gitu loh maksud saya. Enggak banyak ya. Itu aja sebenarnya, namanya muter-muter. Ya. Di bab fathah imalah taklil ini yang akan mendominasi adalah nama perawi Warsh, Imam Hamzah, Imam Al-Kisai, Imam Abu Amr. Selebihnya nanti Al-Bakun. Nah, gampang kan? Merumuskannya juga gampang. Nomor 4 sama dengan nomor 1. Jadi ngapalnya sekali aja, jangan double. Nomor 2 dan nomor 3, ya, subbab nomor 2 dan nomor 3, itu juga hampir sama pembahasannya. Kok pembahasannya? Apa namanya? Bacaan qura'nya. Bedanya hanya di ad-duri. Ad-duri pada isim istifham, hanya membaca taklil pada lafadz anna. Kalau pada apa namanya? Al-alif al-mutatharifa al-marsumah biya, membaca semuanya dengan taklil. Ad-duri. Itu ya. Jadi kalau lafadz anja, taklilnya gimana bacanya? Gimana kalau taklil? Anja. Itu kan Kak. Gimana? Mana yang lain ya? Open mic. Anja gitu. Anja itu fathah ya. Anja itu fathah. Kalau taklil anje. Kalau imalah anje. Suaranya hampir sama dengan imalah kubro ya. Cuman nggak terlalu mangap kalau taklil itu. Tidak semeringis imalah kubro. Tidak semangap imalah kubro. Anje taklil, anje imalah. Itu ya. Ada juga yang memang hampir seperti fathah taklil itu. Enggak terlalu jelas. Sabbihis ada juga yang baca modelnya. Sabbihisma rabbika Warsyan ya. Sabbihisma rabbika la'la. Sabbihisma rabbika la'la. La gitu aja. Ada yang begitu taklilnya. Cuman kita ikut guru kita ya. Kalau guru kita kan sabbihisma rabbika la'la. Le segitu ya. Itu kalau taklil. Oke. Terakhir, ada penjelasan di keterangan di halaman 18 ya.
Ini yang nomor 1 tadi sudah saya jelaskan ya. Masalah istilah dzurra dan datul ya. Nomor 2 sekarang. Nomor 4 di poin nomor 4 tadi ya, di subbab nomor 4. Alif mutatorifah yang tertulis dalam mushaf dengan ya pada sulasi mazid ya. Perlu dijelaskan bahwa alif mutatorifah ketika sulasi mujarrad semula berasal dari wawu ketika. Ada yang mau bantu baca? Ayo silakan. Nomor 2, keterangan nomor 2. Baik. Nomor 2, nomor 4, alif mutatorifah yang tertulis dalam mushaf dengan ya pada fiil sulasi mazid. Perlu dijelaskan di sini bahwa alif mutatorifah ketika sulasi mujarrad semula berasal dari wawu. Tetapi setelah mengalami ziyadah atau penambahan huruf berubah menjadi ya. Contoh lafaz zaka dengan bentuk fiil sulasi mujarrad. Ketika lafaz zaka ditambah dengan ta mutakalim, maka menjadi zakautu. Sehingga tampak bahwa huruf alif tersebut berupa waw. Ketika bentuknya fiil sulasi mazid, karena penambahan tasydid, yaitu zakka menjadi zakkaitu. Tampak dari sini bahwa alif tersebut berasal dari ya. Maka dengan demikian disebut zat al-ya. Begitu pula lafaz naja menjadi najautu. Setelah menjadi sulasi mazid, begitu pula karena penambahan alif berubah menjadi zat al-ya. Sehingga anja menjadi anjaitu. Maka berlakulah kaidah tersebut. Oke. Sudah paham? Jadi contohnya di sini zaka ya. Zaka itu mujarrad 3. Zai, kaf, kemudian alif 3. Zaka, ketika zaka itu kan fiil. Cara mengetahui apakah alifnya berasal dari wawu atau ya, kita tambah tak mutakalim. Zakautu. Oh, zakautu, kautu. Oh, ternyata alifnya dari wawu. Maka lafaz zaka tidak masuk ke bab fata imalah taklil bagian 1. Bagian 1 yang tadi ya, fil ismi wal fi'li tadi loh. Al alif al mutatarifah al munqalabah minal ya fil ismi wal fi'li. Enggak masuk. Kenapa? Karena alifnya berasal dari wawu. Tetapi ketika zaka itu menjadi fiil sulasi mazid ya, tidak lagi 3 huruf, ada tambahan huruf. Contohnya ditambah tasydid tadi, bukan zaka lagi, tapi zakka. Kafnya ada 2 ya, jadi ada 4 huruf. Zakka, maka dia masuk kaidah keempat. Kaidah keempat yang bunyinya tadi al-alif al-mutatarrifah al-munqalabah minal ya fil fi'lis sulasil mazid. Pada fi'il sulasi mazid. Nah, gitu ya. Jadi dia sudah masuk fi'il sulasi mazid. Kenapa bisa masuk situ? Karena ketika sudah jadi fi'il sulasi mazid, zakka ketika kita tambah tak mutakalim itu jadinya zakkaitu. Alifnya berasal dari ya. Jadinya zakkaitu. Karena ya maka masuk kaidah keempat. Nah, gitu ya. Contoh lagi tadi lafaz anja. Kalau naja itu kan mujarrad. Naja ada nun jim alif. Naja, najautu. Wawu. Maka tidak masuk ke kaidah pertama. Karena alifnya berasal dari wawu, ya. Enggak masuk.
Tapi ketika berubah menjadi fiil sulasi mazid, anja, ada 4 ya, hamzah, nun, jim, dan alif. Maka kemudian alifnya itu berasal dari ya, anjaitu. Nah, karena berasal dari ya, maka masuk kaidah keempat. Masuk kaidah al-alif al-mutatarifah al-munqalabah fil al-munqalabah minal ya fil fi'lis sulasi al-mazid. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi ketika dia sudah berubah menjadi mazid, maka dia masuk kaidah ke kaidah 4. Meskipun di kaidah pertamanya tidak masuk karena alifnya berasal dari wawu. Gitu kira-kira ya. Nah, PR-nya Al-Baqarah ayat 112 dan Ali Imran 165 ya. Awalam ma'asobatkum itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti saya share ini link. Kayaknya saya ada yang video ini ya. Video ini ada di YouTube. Nanti kalau masih bingung-bingung lagi, diputar lagi videonya gitu ya. Ini mumet memang, baru pembahasan pertama ya. Nanti dibaca ya, itu tulisan-tulisan yang tadi belum kita baca dari halaman 15. Ada pertanyaan? Udah, nggak ada pertanyaan? Nanti kalau masih setengah paham, masih bingung-bingung, paham tapi kok setengah paham ya, dibaca lagi gitu berkali-kali. Nanti dibuka videonya ya. Saya share nanti setelah ini, saya share ke Fatonah ya. Nanti bisa di-share ke teman-teman. Baik, Kak. Oke, pembahasan tentang bab ini. Video pembahasan bab ini. Oke, kalau sudah, kita akhiri hari ini. PR-nya 2 tadi ya, jangan lupa. Di Excel ya, biar rapi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Banyak, Kak. Semoga sehat selalu. Kelompok 2, ingetin ya buat minggu depan.